Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 11 Mei 2022, pekan keempat Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai bab 13 ayat 5a. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada orang-orang Farisi yang sudah percaya kepadanya bahwa dia adalah terang atau cahaya yang diutus oleh Allah Bapa. Apa yang dia wartakan dan apa yang dia katakan, semuanya yang dikehendaki oleh Bapanya. Sebenarnya dirinya cumalah sarana, tetapi yang berbicara melalui dia adalah Allah Bapanya. Dengan demikian, Yesus mengatakan juga sisi lain dari kehidupannya, yakni bahwa dia dan Bapa adalah satu. Yang melihat dia, melihat Bapa yang mengutusnya. Yang mendengarkan dia, mendengarkan Bapa yang mengutusnya. Yesus adalah cahaya, terang yang mewartakan kebenaran atau yang membuat manusia berjalan dalam kebenaran, dalam cahaya menuju Bapa. Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang adalah terang, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah membawa orang kepada terang itu. Dan di sisi lain, tugas kita yang percaya kepada Kristus adalah mewartakan bahwa Kristus adalah terang yang mengantar orang kepada keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, Yesus menegaskan pada sisi lain bahwa yang dia wartakan, yang dia katakan semuanya tentang Allah Bapa dan berasal dari Bapa. Maka demikian juga kita yang karena pembaptisan dan sakramen Krisma diutus untuk mewartakan. Kita seharusnya mewartakan dia yang mengutus kita, yakni Yesus Kristus. Karena itu, apa yang kita katakan dan apa yang kita wartakan bukan diri kita sendiri, bukan pikiran kita, bukan kebenaran kita, tetapi yang kita wartakan adalah Yesus. Yang kita wartakan adalah kehendak Yesus, bukan kehendak diri kita. Saudari dan saudara yang terkasih, bisa saja sebagai manusia yang rapuh, seringkali kita lebih banyak mewartakan kehendak kita, diri kita, maunya kita, dan bukan kehendak Yesus yang mengutus kita. Sementara dalam bacaan yang pertama, Barnabas dan Saulus adalah dua pribadi dari komunitas Antiokhia. Kita tahu dalam bacaan pertama hari ini diceritakan bahwa setelah Barnabas dan Saulus melaksanakan tugasnya di Yerusalem, mereka akhirnya kembali ke Antiokhia dan berkumpul bersama dengan komunitas di Antiokhia. Di sana ada banyak juga pengajar, ada banyak pendidik, ada banyak pewarta. Tetapi cuma Barnabas dan Saulus yang dipilih oleh Roh Kudus, dikhususkan bagi Allah, bagi Roh Kudus, untuk Allah pakai, Allah gunakan, mewartakan kabar gembira. Saudari dan saudara yang terkasih, pembaptisan yang kita terima
menjadikan kita orang-orang khusus Allah yang bertugas untuk mewartakan. Sekali lagi, mewartakan Kristus yang adalah terang dan cahaya, mewartakan kebenaran. Saudari dan saudara terkasih, apakah kita sungguh menyadari bahwa kita karena pembaptisan adalah orang yang dikhususkan bagi Allah? Terkadang kita tidak menyadari itu. Terkadang kita juga kurang memahami itu. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk menyadari sekali lagi diri kita sebagai orang yang sudah dibaptis, dan karena pembaptisan itu kita seperti Saulus dan Barnabas adalah orang yang dikhususkan dan ditentukan oleh Allah untuk pergi mewartakan Kristus. Tuhan memberkati.